มึงจะออกหรือไม่ออก Hello guys, jumpa lagi dengan kami dalam channel YouTube Katanya Unfaedah, di mana kali ini kami akan membawakan alur cerita sebuah film horor asal Thailand yang berjudul Ghost Wife. Di mana film kali ini mengkisahkan seorang pemuda asal Thailand yang tanpa sadar kalau selama ini dia sudah tinggal dengan arwah dari pacarnya yang sudah meninggal dunia. Penasaran gak bagaimana kisahnya? Saksikan berikut ini. Film dimulai dari seorang siswi yang baru masuk SMA bernama Nar yang hendak berangkat menuju sekolah. Seperti biasa, dia pun menunggu angkutan umum di lapak biasa di pinggir jalan. Dan tampak dari kejauhan ada seorang pria yang sok akrab, sok kenal dan sok asik ini yang juga sama sepertinya sedang menunggu angkutan umum untuk pergi ke sekolah. Perlahan, pria tersebut mulai mengarah mendekatinya. Bau-bau buaya darat nih bro. Dengan ilmu buaya darat yang ia miliki, dia pun mulai mendekati Sinar. Dia pun memulai obrolannya. Assalamualaikum ukhti. Mereka pun berkenalan dan akhirnya kita pun tahu nama dari laki-laki ini adalah Me, yang juga satu sekolah dengan Nar, tetapi dia menjadi senior dikarenakan Me ini sudah kelas 3 SMA, sedangkan Sinar baru kelas 1 SMA. Dari dialog di sini kita tahu kalau Sinar ini ternyata ngekos di kota ini karena mau keren gitu atau biar bisa hidup mandiri, dan karena waktu udah kepepet, akhirnya Me pun memutuskan untuk memesan taksi online aja. Dan di sini si Me pun karena sebagai laki-laki yang baik hatinya, Me pun mengajak untuk join bareng. Awalnya sih biasalah kayak di drakor-drakor gitu, Sinar menolak. Akhirnya Nat pun mau juga lah, karena waktu udah mulai kepepet, ditambah lagi angkutan umumnya udah nggak datang-datang. Dari situlah awal mula kisah mereka dimulai. Bak kata pepatah, pandangan pertama. Setiap saat si Me pun selalu nyuri-nyuri pandangan dan nyuri-nyuri waktu buat PDKT dengan Nat. Ada. Betul-betul generasi micin kamu nak. Karena udah terlalu dekat hubungan mereka, akhirnya Me pun mulai memberanikan diri untuk mendatangi kos daripada Nar. Bau-bau nggak enak nih. Niatnya sih bagus, mau ngajak belajar bareng, karena si Me ini merasa lebih jago gitu. Hitung-hitung kelasnya lebih tinggi dibandingkan Nar yang baru masuk SMA. Dengan dekatnya hubungan mereka, akhirnya muncullah gibahan-gibahan daripada ibu-ibu penghuni kos yang ada kerjaan, yang merasa dirinya paling suci, bahkan sucinya melebihi Fir'aun sekalipun. Karena merasa belajarnya yang pura-pura ini terganggu, akhirnya Nat pun mengajak Me untuk belajar di dalam kosnya, biar katanya lebih khusyuk dan lebih tenang. Si laki mah gas-gas aja. Ternyata mereka pun belajar di kamar dengan sangat sering, bahkan saking seringnya mereka lupa waktu. Sampailah pada suatu ketika, pada suatu malam, karena keenakan belajar, katanya khusyuk belajar di kos, mereka pun gak sadar kalau sekarang udah larut malam. Karena waktu udah terlalu larut malam, dengan santuinya Me pun bertanya, "Neng, boleh gak abang nginap di sini? Kan udah tengah malam. Kalau abang pulang jam segini, takutnya abang ntar diculik sama Mbak Kunti." Mendengar alasan dari Me kalau dia takut pulang tengah malam sendirian, maka Nat pun memperbolehkannya, tapi dengan satu syarat, yaitu Me tidak boleh melewati garis yang udah dibuat oleh Nat, yaitu garis merah yang membatasi antara mereka berdua. Singkat waktu, beberapa malam kemudian, di saat Nar lagi teleponan sama ibunya untuk melepas kangen dan rindu, di saat itulah muncul Mar. Dan di saat berduaan, pastilah yang ketiganya adalah siapa lagi kalau bukan setan. Dan awal mula peperangan pun dimulai. ยังไงพี่ก็ไม่ทิ้งหน้าหรอก Paginya di sekolah saat lagi belajar, Nat dipanggil ke ruang BK. Ada apa?
kita pun belum tahu. Dengan hati yang dakdikduk kembang kuncup, dia pun mulai melangkah. Dengan percaya diri dia melangkah, mengira mendapatkan bantuan dana bansos dari sekolahnya. Dan tiba-tiba muncullah seorang perempuan dari ruangan BK sambil ngegas marah-marah enggak jelas ke Nar. Ternyata dia adalah ibunya Mek. Ibu itu tahu perbuatan yang dilakukan semalam oleh anaknya di kamar kos Nar. Ternyata ia dipanggil ke ruang BK karena perbuatan mereka semalam telah diketahui oleh pihak sekolah. Akhirnya singkat cerita, dengan cekcok adu mulut antara ibu dan anak gara-gara Nar, dan di mana ibunya yang udah pasti terus-terus ngegas menghina Nar dengan kalimat-kalimat yang kasar dan kurang ajar, dan pastinya Nar dibela mati-matian sama Mek. น่านไม่ได้หลอกแม็ก Sampailah akhirnya keributan itu dipisah oleh pahlawan kita. Siapa lagi kalau bukan guru BK lah. Sungguh malang nasibmu, ukhti. Akhirnya karena berita kejadian ini udah viral dan heboh di mana-mana, maka sampailah berita ini ke telinga ibunda tercintanya Nar. Sehingga sebagai orang tua yang baik hati, ibunya pun pasti menasehati dirinya untuk sekolah yang betul dan benar, supaya ketika besar bisa menjadi orang yang berguna buat negaranya, dan pastinya akan mempunyai masa depan yang cerah. Suatu ketika di saat Nar sedang berada di sekolah, tiba-tiba dia mendapatkan pesan WhatsApp dari Mek. Kalau gara-gara kasus kemarin, dirinya akan disekolahkan ke luar negeri untuk tinggal dengan bibinya oleh orang tuanya, supaya Mek dan Nar bisa jauh tidak ada hubungan lagi. Sungguh kisah yang mendrakorkan. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan Mek, ternyata Nar telah positif hamil. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, karena kecerobohan Nar sendiri, akhirnya ibunya sendiri mengetahui tentang kejadian ini. Karena ibunya telah mengetahui tentang kehamilan daripada anaknya, akhirnya ibunya pun memutuskan untuk berceramah tausiah singkat seperti biasa. Demi masa depan dan sekolah daripada Nar, maka akhirnya ibu dan anak ini pun memutuskan untuk menggugurkan bayi dalam kandungannya. Mereka pun pergi ke tempat aborsi. Dan proses pengguguran pun dimulai. Namun sayang, 1000 kali sayang, semua terjadi tak seperti yang diharapkan oleh kalian semua, termasuk admin sendiri juga. Dengan proses yang sangat-sangat menderitakan, akhirnya bukan cuma bayinya saja yang gugur, tetapi Nar pun juga harus kehilangan nyawanya akibat aborsi tersebut. Seketika dia pun auto jadi Mbak Kunti. Setelah peristiwa tersebut, beberapa hari kemudian, scene berpindah ketika seorang pemilik kos, atau kita panggil saja dengan ibu kos, yang sedang bekerja lembur pada malam hari. Ketika lagi rebahan santuy karena ngantuk di atas meja, kok hidup sendiri TV-nya. Ya elah, rupanya cuman mimpi.
Dia pun tersadar dari mimpinya dan langsung menelepon ibundanya Nar untuk memintanya mengatasi arwah penasaran daripada putrinya sendiri itu. Singkat waktu, ibunya Nar pun memanggil seorang perempuan yang katanya ahli di bidang perdukunan. Mereka pun langsung OTW gasken ke lokasi. Sambil baca mantra, perempuan itu terus menelusuri ruangan yang ditinggali oleh arwah Nar, yang tak lain adalah tempat meninggalnya dulu karena aborsi yang gagal. Dan surprise pun terjadi. ใช่ไหม Ternyata perempuan yang katanya pernah sekolah S3 perdukunan di Amerika itu pun masih kalah mekanik sama arwah Nar, dan dia pun auto langsung AFK dari pertempuran. Scene berpindah di tempat Me yang masih berada di luar negeri. Dia sedang berusaha meminta izin kepada bibinya buat berkemah, katanya. Tetapi padahal dia mau pulang ke Thailand buat bisa bertemu lagi dengan sang pujaan hatinya yang tanpa dia ketahui padahal pacarnya tersebut sudah menjadi hantu bergentayangan. Di suatu malam, tampak para bapak-bapak yang lagi menjaga kos tersebut lagi jaga malam. Kita sebut ya bapak ini Ucok dan bapak ini namanya Bang Jago. Di saat mereka lagi jaga malam, tiba-tiba si Bang Jago ini merasa lapar. Dengan nekat mau keluar dari tempatnya untuk membeli makanan. Jelaslah si Ucok melarang karena dia udah tahu berita tentang arwah Nar yang masih bergentayangan di kos tersebut. Tapi karena Bang Jago ini merasa paling jago, dia pun keras kepala tetap mau keluar untuk membeli makanan. Dan COD-an pun terjadi. Despacito. Hey. น้องมาอากาศร้อนขนาดนี้ห่มผ้าลูกอย่างเงี้ยหายใจออกก็ลูกจิ๊บแม่ที่หนึ่งจิ๊บจิ๊บ Terlalu banyak teror-teror daripada arwah penasaran Nar kepada para penghuni-penghuni kos. Akhirnya membuat mereka semua untuk memutuskan meminta pertanggungjawaban kepada ibu kos untuk mengusir arwah tersebut. Karena takut penghuninya pada kabur semua, membuat ibu kos pun akhirnya terpaksa untuk memanggil dukun lain yang lebih junior, yang katanya dia bisa mengusir makhluk halus sampai ke akar-akarnya. Ditambah lagi dukun tersebut dibantu oleh asisten yang setia, yaitu Akang YouTuber. Jelas mereka berdua didatangkan untuk mengusir arwah Nar yang sedang meneror warga sekitar. Kita lihat bagaimana kerja mereka. Seperti di film-film bioskop Avenger, dengan gagah berani Akang dukun tersebut bersama dengan kameramennya yang katanya hebat itu masuk ke dalam tanpa rasa takut sekalipun. Biar kayak di film-film horor gitu, di ujung lorong mereka telah disambut oleh kerenda bayi. Si Mbah Dukun Junior pun menyuruh asistennya untuk mengecek kerenda bayi tersebut. Kadang-kali dapat THR. Danอยู่นี้ได้ไงลูกเอ้ย มันคืออะไรอ่ะ อ๋อ ไป dengan perasaan senang, gembira, dan sangat-sangat membahagiakan, dukun pun akhirnya masuk ke dalam kamar tersebut dan adu mekanik pun dimulai.
Dia pun lari tunggang langgang kalah mekanik dari hantu Nar. Beberapa malam kemudian setelah pertempuran sengit tadi, rupanya tibalah Me yang dari luar negeri dan dia masih belum mengetahui bahwasanya pacarnya telah menjadi hantu. Seketika setelah dia masuk ke dalam, suasana di sana menjadi seperti biasa, seakan-akan tak terjadi apa-apa. Tanpa curiga sekalipun, Me akhirnya tinggal di dalam sana bersama Nar dan si buah hatinya. Nah, scene pun berlanjut. Karena dia manusia biasa juga butuh makan, akhirnya dia pun keluar untuk membeli makanan. Tapi yang anehnya, ketika dia keluar membeli makanan, seluruh pandangan warga setempat dengan wajah yang panik ditambah takut terus-menerus melihat ke arah Me. Bahkan sampai-sampai abang penjual makanan pun sambil ketakutan menjual makanannya kepada Me. Ya iyalah, dia akan tinggal sama hantu, bro. เอาไปกินก่อนแล้วค่อยมาจ่ายกัน คนบ้านเดียวกัน Nah, di siang harinya, dia pun berniat menikahi Nar. Tetapi, Nar pun jelas langsung menolak dengan alasannya yang belum siap. Padahal, Nar tahu kalau ia tak mungkin untuk menikahi manusia. Karena kan, Me belum tahu kalau siapa sebenarnya Nar ini. Karena jiwa kejombloannya terus memberontak, malu di KTP statusnya masih jomblo. Akhirnya dia pun menjumpai ibunya buat minta izin menikahi Nar, dan pasti ibunya langsung menolak. Di sini ibunya dengan tegas mengatakan bahwasanya Nar telah meninggal dunia. Tapi apalah dikata, ketika pemuda telah jatuh cinta, maka semua menjadi buta. Dengan tegas dia pun tidak mempercayai perkataan ibunya. Setibanya Me kembali ke kosan dengan perasaan di hati antara percaya ataupun tidak dengan perkataan ibunya tadi. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari tahu sendiri siapa sebetulnya Nar dan juga anak yang digendongnya. Di lain tempat, mereka berempat sedang enak duduk bareng sambil menggibah. Dan yang menjadi bahan gibahan kali ini tak lain dan tak bukan adalah hantu Nar dengan Me. ผีหน้าด่ะไม่โผล่มาให้เราเห็นอีกเลย แม็กย้ายมาอยู่ที่เนี่ยนะ ผีหน้าเนี่ยก็ไม่โผล่มาให้ แฟนนาดกลับมาอยู่ที่นี่เหรอ Akhirnya setelah mereka nongkrong-nongkrong bareng, akhirnya Min pun memutuskan untuk pulang ke kosnya. Di perjalanan pulang, sampailah Min di dalam gedung kos tersebut. Dan surprise pun dimulai. Merasa sosok tersebut telah pergi, akhirnya Min pun dengan perasaan yang sangat senang memutuskan untuk mencoba melihat keluar. Setelah kejadian teror semalam, akhirnya mereka yang masih tersisa di kosan tersebut mengingat penghuni lain sudah minggat dari sana karena takut teror hantu tersebut. Akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang biksu yang dilihat di YouTube. Katanya jago kalau adu mekanik sama para jin dan seluruh makhluk halus. Mengingat biksu tersebut nggak pakai WhatsApp dan mau di DM langsung, tapi biksu itu nggak punya akun Instagram, terpaksa mereka langsung ke sana memakai perahu.
Setelah bertemu langsung dengan biksu tersebut, tanpa banyak drama basa-basi lagi, mereka langsung menceritakan seluruh kisah teror mengerikan dari hantu Nar yang sudah meresahkan tempat tinggal mereka. Mendengar kisah seram yang gurih-gurih sedap ini membuat hati biksu agak menciut karena beliau berkata bahwa beliau cuma bisa mengusir roh jahat dari tubuh manusia. Jadi kata beliau kalau disuruh ngusir roh jahat dari bangunan itu, maka bukan biksu itu jokinya. Tetapi karena mereka terus meminta dan memaksa, maka biksu pun harus terpaksa turun tangan untuk membantu mereka. Dan tibalah biksu tersebut yang sudah ditunggu-tunggu dan disambut baik oleh mereka semua. Secara tiba-tiba biksu itu pun langsung tahu lokasi dari arwah Nar yang berada di lantai 4, membuat mereka jadi makin yakin dan percaya dengan kehebatan biksu tersebut. Karena biksu ini terlalu pro, akhirnya biksu ini berpesan supaya apapun yang terjadi terhadap dirinya nanti, supaya jangan ada yang masuk ke sana sebelum ia keluar. Dan tanpa basa-basi lagi, karena biksu telah mengetahui lokasinya, maka biksu ini pun langsung OTW ke sana. Bak di film-film Power Rangers, baru sampai di depan lorong, biksu ini sudah disambut romantis oleh angin yang berhembus kencang dan pintu yang bergerak-gerak sendiri dengan sangat kuat, seperti lagi uji nyali. Dan akhirnya adu mekanik pun dimulai. Serangan pembuka dengan mudah diblok langsung oleh biksu dengan gampang. Begitu juga dengan serangan kedua, berhasil dihalau dengan mudah dengan ilmu yang biksu miliki tanpa perlu disentuh. Bukan muhrim kata biksunya. Dan pas serangan ketiga yang akan dilancarkan oleh Nar untuk si biksu, dia pun langsung terangkat ke atas. Dengan keadaan arwah Nar yang sudah lemah tak berdaya dikarenakan skill 1, 2, dan 3-nya udah kepakai semua dan harus nunggu cooldown dulu, maka dia pun cuman bisa pasrah melihat biksu yang udah siap dari belakang untuk memfatalitinya. Ketika sang biksu hendak memfataliti arwah Nar, tiba-tiba muncullah si beban dari belakang pintu. Melihat kehadiran Mek membuat biksu pun akhirnya menunda fatalitinya sesaat. Dengan heran, Mek pun bertanya apa yang terjadi. Karena biar durasi filmnya nggak panjang-panjang lagi, akhirnya biksu pun langsung menjelaskan secara rinci semuanya. Kalau sebetulnya istrinya bukan lagi manusia, tetapi Mek pun masih tidak percaya. Biksu pun akhirnya menyuruh Mek untuk tutup mata sambil menyuruhnya untuk membaca doa dan kemudian menyuruhnya untuk membukakan matanya kembali supaya Mek akan tahu kebenaran daripada semuanya. Dia pun melakukannya dan seketika itu pun dia langsung melihat semua yang sebenarnya terjadi padanya di dalam ingatannya. Scene pun berawal karena ia tak percaya kalau Nar dan anak yang dirawatnya itu ternyata telah meninggal dunia. Ia pun memfoto bayinya dan ternyata terlihat jelas sosok asli daripada bentuk dari sang anaknya yang sangat imut dan lucu ini membuat Mek auto terkejut. Ia pun akhirnya tersadar kalau selama ini ia sudah bersama dengan arwah dari Nar dan anaknya. Dan ia pun terkejut karena rupanya tempat yang ia tinggali ternyata sudah terbengkalai tak terawat lagi. Ya auto kabur lah dia. Nah, pas dia lagi kabur keluar tempat itu, dia terus mengingat masa lalu dia bersama dengan Nar. Seketika membuat dia gagal fokus dan seperti di kisah Romeo dan Juliet, dia pun akhirnya tertabrak oleh mobil yang melintas. Membuat dia seketika auto menjadi hantu, sama seperti Nar. Akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali ke tempat tinggal Nar
dan memilih untuk tinggal di sana tanpa menyadari bahwasanya dia sendiri pun telah mati. Kembali lagi kepada sang biksu yang sudah menyadarkan Me kalau mereka berdua selama ini ternyata telah meninggal dunia. Di saat si biksu hendak mengirim mereka kembali ke alam ruh supaya tenang agar tak mengganggu lagi penghuni kos lainnya, akhirnya drama Me pun dimulai. Me meminta kepada biksu tersebut supaya tak mengirim arwah mereka kembali ke alam roh, tetapi membiarkan mereka untuk tetap di sana supaya bisa merasakan bagaimana rasanya memiliki sebuah keluarga yang harmonis layaknya manusia biasa, karena mereka baru saja merasakan bagaimana rasanya menjadi orang tua. Mendengar alasan yang sangat romantis dan sangat menyedihkan seperti ini bak di film-film drama Korea, akhirnya membuat sang biksu pun hatinya luluh dan menjadi kasihan dan tak tega, sehingga membiarkan roh mereka berada di ruangan itu dengan syarat tak akan keluar dan tak akan mengganggu orang lain di luar sana. Dan mereka pun akhirnya dikurung dengan mantra dari sang biksu selamanya di ruangan itu. Benar-benar ending yang sangat menyedihkan. Nah, itulah sedikit pembahasan alur cerita dari film asal Thailand yang berjudul Ghost Wife. Semoga kalian terhibur dan jangan bosan-bosan untuk terus mantau channel kami. Dan jangan pula lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe. Ingat, dengan begitu berarti kalian telah mendukung channel kami supaya bisa terus berkembang. Sekian, terima kasih, goodbye semuanya.